Pemerintah tengah merancang kebijakan pangan jangka menengah. Selain untuk menjadi solusi tingginya harga pangan, kebijakan itu juga menjadi cara untuk mencapai swasembada pangan. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan para menteri ekonomi akan menyusun kebijakan pangan jangka menengah selama 3 bulan. Hal yang menjadi prioritas tim adalah mendapatkan data yang akurat pasokan pangan dalam negeri. Sehingga jika harus impor, bisa segera dilakukan agar tak terjadi fluktuasi harga. Berikutnya adalah memangkas rantai distribusi dan kesiapan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, sehingga harga pangan lebih murah. Pangan itu kita masih diberi waktu oleh Presiden selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan untuk merumuskan kebijakan jangka menengah panjang. Artinya Presiden mengatakan kalau memang belum cukup ya kita harus berani impor, tapi kalau lebih kita juga harus berani ekspor. Ya, jadi kita harus membangun bukan hanya kebijakannya tapi juga kelembagaannya. Kita sudah harus mereview soal pasar yang kita punyai. Pasar induk saja coba, kita tidak punya pasar induk yang baik. Apalagi pasar pengumpul di daerah-daerah. Kan kita ada mata rantainya. Mereka adalah pengusaha juga. Hanya sekarang, apa penyebab mereka mengambil margin yang tinggi? Ada beberapa faktor yang kita bisa lihat. Yaitu yang pertama adalah waste-nya yang tinggi. Kenapa waste-nya tinggi? Transportasinya. Kenapa transportasinya seperti itu? Dia yang transportasi truk yang lama dan segala macam. Mereka pengusaha UKM, kita bilang, yuk remajakan. Enggak ada uang, kita cariin uangnya. Saya cari uangnya untuk dia meremajakan itu. Tapi dengan demikian, yuk nggak boleh tinggi-tinggi. Yuk nggak bisa, ada orang lain bisa. Ya kan? Tetapi mata rantai yang berlebihan, yang itu semata-mata itu menjadi yang disebut sebagai mafia jaringan segala macam, kita hilangkan. Gitu. Nah, tetapi kalau memang itu dibutuhkan karena tidak bisa, dari satu tempat ke tempat lain belum tentu bisa langsung, harus ada pengepulnya dan segala macam, silakan jalan. Tetapi sekali lagi, dari satu ke tempat yang lain kita tahu, saya kebetulan terbiasa berhitung, jadi saya akan ngajak berhitung. Ya, berapa ongkosnya, berapa biaya bahan bakarnya, berapa depresiasi dia untuk kendaraan, kita tahu. Yang penting yang saya juga akan bicara dengan mereka adalah Anda tidak usah takut mengenai kelanjutan usaha kontinu.